Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Goreti Gultom dengan NPME 1D019037. Hari ini saya akan melakukan presentasi berkaitan dengan tugas mata kuliah pembentukan harga produk pertanian atau PHPP yang diberikan oleh Ibu Rida. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan jelaskan. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah menjelaskan sebuah grafik. Dapat teman-teman lihat di slide-nya terdapat grafik, yaitu grafik diskriminasi harga derajat ke-1. Jadi pada first degree price discrimination atau FPD, harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen, dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayar. Jadi harga ditetapkan berbeda untuk pembelian 1 unit, 2 unit, dan 3 unit sampai dengan seterusnya. Jadi tanpa FPD, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak P3 unit, karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D, dengan asumsi bahwa perusahaan beroperasi dengan MC yang konstan atau MC sama dengan AC. Laba maksimum yang diperoleh sebesar segi 4 P6 HDP3. Jadi padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli dengan harga di atas Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Goreti Gultom dengan NPME 1D019037. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi berkaitan dengan tugas mata kuliah pembentukan harga produk pertanian atau PHPP yang diberikan oleh Ibu Rida. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan saya jelaskan. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah menjelaskan sebuah grafik. Bisa teman-teman lihat di slide-nya bahwa terdapat grafik diskriminasi harga derajat ke-1. Jadi pada first degree price discrimination atau FPD, harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen, dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayar. Jadi harganya ditetapkan berbeda untuk pembelian 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Tanpa FPD, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit, karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost yang berpotongan di titik D, dengan asumsi bahwa perusahaan beroperasi dengan MC yang konstan atau MC sama dengan AC. Jadi laba maksimum yang diperoleh sebesar segi 4 P6 HDP3. Nanti bisa teman-teman lihat di grafiknya bahwa laba maksimum yang diperoleh sebesar segi 4 P6 HDP3. Padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli dengan harga di atas P3. Selisih P3 dengan harga di atas P3 yang seharusnya dibayarkan merupakan benefit bagi konsumen. Benefit ini merupakan surplus konsumen. Jadi grafik di samping menjelaskan bahwa tingkat harga P3, konsumen memperoleh surplus konsumen seluas segitiga DAP3. Kembali ke FPD, perusahaan akan menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit penjualan hingga batas terendah di P6. Misal harga ditetapkan pada P1, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P6 IBP1 dan seterusnya hingga P6. Jadi perusahaan tidak akan menetapkan harga di bawah P6 karena lebih rendah daripada biaya atau unitnya AC. Dengan menetapkan strategi FPD, maka laba perusahaan bertambah sebesar segitiga P6GA. Dengan FPD juga, maka surplus konsumen segitiga DAP3 menjadi hilang karena diambil seluruhnya oleh produsen dalam bentuk peningkatan laba perusahaan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu grafik diskriminasi harga derajat kedua. Teman-teman bisa lihat grafiknya. Jadi pada second degree price discrimination atau SDP, harga ditetapkan berbeda untuk setiap pembelian. Penerapan SDP ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita membeli baju di grosiran, harga satu potongnya pasti lebih mahal ya, misalnya 100.000. Tapi jika kita beli satu lusin, pasti harganya bisa turun menjadi 75.000 per potong.
atau kalau kita juga mau beli 2 lusin harganya juga jauh lebih murah, menjadi 60.000 misalnya per potong. Jadi berdasarkan grafik SDP di slide sebelumnya, penjualan antara 0 sampai Q1 unit ditetapkan harga sebesar 0 Q1, dan antara Q1 sampai dengan Q1 unit ditetapkan harga 0 Q2, dan seterusnya. Jadi setiap penambahan penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan 0 sampai Q1 akan meningkatkan hasil penjualan total revenue sebesar 0 Q1, sehingga marginal revenue MR atau MR pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis P1S. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P1SAW. Begitu juga pada tingkat penjualan antara Q1 sampai Q1. Setiap penambahan volume penjualan 1 unit akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sebesar 0 Q2, sehingga marginal revenue-nya pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis TU. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P2UBW. Begitu seterusnya, sehingga kurva marginal revenue secara keseluruhan merupakan garis bertingkat, yaitu P1ST-UVWX. Penjual tidak akan menjual lebih dari 0,3 unit karena akan merugi, karena P lebih kecil dari AC, sehingga secara keseluruhan perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang diarsir hitam. Berbeda dengan FPD yang dapat merawat seluruh surplus konsumen, di SPD hanya mengambil sebagian surplus konsumen. Jadi misalkan perusahaan menetapkan harga pada P3, maka surplus konsumen yang terambil oleh perusahaan hanya besar luas daerah P3 WV UTSP1, jadi bukan segitiga P3WV. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dengan grafik diskriminasi harga derajat ketiga. Teman-teman juga bisa lihat grafiknya di slide. Diskriminasi derajat ketiga atau third price discrimination atau TPD merupakan bentuk diskriminasi harga yang paling umum untuk diperhatikan. Karena di TPD ini perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi 2 atau lebih bagiannya, bisa disebut juga dengan submarket. Jadi misalkan perusahaan penerbangan, mereka sering melakukan diskriminasi harga dengan menetapkan harga lebih murah bagi calon penumpang yang memesan tiket minimal 1 hari atau jauh-jauh hari dibandingkan dengan calon penumpang yang membeli langsung pada akhir-akhir pemberangkatan. Bila perusahaan membagi menjadi 2, maka perusahaan harus menetapkan harga unit barang yang dijual di pasar 1 dan Q1 dijual dengan harga berapa. Lalu kalau di pasar Q2 berapa unit yang dijual dan harganya berapa, sehingga secara keseluruhan barang dijual adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 unit. Strategi diskriminasi harga akan menghasilkan laba maksimum apabila jumlah barang yang dijual di masing-masing pasar P1 dan Q2 dengan harga jual unit P1 dan P2 memenuhi kondisi marginal revenue di setiap pasar harus sama dan sekaligus juga harus sama dengan marginal cost atau MC. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskriminasi harga. Yang pertama adalah diskriminasi harga hanya dapat menguntungkan bila perusahaan menghadapi 2 segmen atau karakteristik permintaan yang berbeda yang ditandai oleh perbedaan elastisitas harganya. E1 harus tidak sama dengan E2. Dan yang kedua adalah perusahaan harus menetapkan harga yang lebih tinggi di pasar yang memiliki elastisitas harga lebih rendah. Bila E1 lebih besar dari E2, maka P1 harus lebih kecil dari P2, begitu juga sebaliknya. Jadi makin besar nilai mutlak elastisitas harga, berarti makin sensitif konsumennya terhadap perubahan harga. Laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika MR total penjumlah horizontal kurva R1 dan R2 sama dengan MC. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan Q1 untuk memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC dan Q2 unit di pasar 2. Jadi karena harga jualnya ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah atau bisa disebut lebih inelastis daripada di pasar 2. Jadi pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 AB P1C dan di pasar 2 luas segi 4 DE P2C. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu grafik diskriminasi derajat ketiga dengan kasus MC sama dengan AC. Jadi grafik di samping ini, grafik yang ada di slide ini juga sama dengan grafik diskriminasi derajat ketiga, tapi dengan asumsi marginal cost constant atau MC sama dengan AC. Jadi luas
segi 4 yang berwarna hitam menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Dan soal yang kelima adalah sebuah soal yang berisikan kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis sebagai berikutnya. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 minus 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 minus 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,10 kuadrat menjadi MC sama dengan 10 plus 0,2Q. Berikut penjelasan jawabannya. Jadi Q1 tadi adalah 100 minus 2P, Q2 adalah 50 minus 0,5P, jadi Q totalnya adalah 150 minus 2,5P. Jadi fungsi permintaan di kedua pasar tersebut, ya Q1, Q2 itu dapat juga menjadi inverse demand function seperti berikut. P sama dengan 50 minus 0,5 Q1 menjadi TR1 sama dengan 50 Q1 minus 0,5 Q12. Lalu yang kedua, P sama dengan 100 minus 2 Q2 menjadi TR2 sama dengan 100 Q2 kurang 2 Q22. P sama dengan 60 minus 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue di slide sebelumnya dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikutnya. Marginal revenue 1 sama dengan 50 minus Q1, MR2 sama dengan 100 minus 4 Q2. Jadi MR totalnya sama dengan 60 minus 0,8 Q total. Jadi misal diketahui biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q2 menjadi MC sama dengan 10 tambah 0,2 Q. Jadi MR sama dengan MC menjadi 60 minus 0,8 Q sama dengan 10 ditambah 0,2 Q menjadi Q sama dengan 50 unit. Pada tingkat penjualan total jadi MC sama dengan 10 tambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. MR1 sama dengan MC menjadi 50 minus Q1 sama dengan 20. Q1 sama dengan 30 unit. MR2 sama dengan MC menjadi 100 minus 4Q2 sama dengan 20. Q2 menjadi 20 unit. Jadi sedangkan penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 minus 2P, P1 sama dengan 35, dan 20 sama dengan 50 minus 0,5P, P2 sama dengan 50. Jadi mengapa di pasar 1 ditetapkan harga lebih rendah? Penjelasannya dapat didekati dengan konsep elastisitas harga sebagai berikut. Elastisitas harga di pasar adalah di pasar 1 bisa teman-teman lihat S1-nya, sedangkan di pasar P2-nya juga bisa teman-teman lihat. Penjelasan lebih jelasnya. Jadi harga di pasar 1 ditetapkan lebih murah daripada pasar P2 karena elastisitas di pasar 1 lebih tinggi atau lebih elastis, yaitu sebesar minus 2,33 daripada di pasar 2 yang sebesar minus 1,5. Jadi laba yang diperoleh secara keseluruhan adalah TR1 sama dengan 50 Q1 minus 0,5 Q12 sama dengan 50 kali 30 ditambah 0,5 kali 30 kali 2 sama dengan 1950 satuan uang. TR2-nya 100 Q2 minus 2 Q22 sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 kali 20 kali 2 sama dengan 2800 satuan uang. Dijumlahkan menjadi 4750 satuan uang. TC-nya sama dengan 10 dikali 30 tambah 20 ditambah 0,1 atau 30 tambah 20 250 satuan uang. Labanya adalah 4000 satuan uang. Sekarang kita akan memeriksa apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Jadi tanpa diskriminasi harga, laba yang diperoleh adalah sebagai berikut. Penjualan total sama dengan Q total sama dengan 50 unit. Harga jualnya P sama dengan 60 minus 0,8 Q total dan P adalah 75. Total revenue-nya adalah 75 kali 50 sama dengan 3.750. TC-nya 10 kali 75 tambah 0,1 kali 75 kali 12. Jadi 1.312,5. Labanya sebesar 2.437,5. Karena laba dengan diskriminasi harga 4.000 tadi lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga yang 2.437,5, maka dapat disimpulkan strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Sekian presentasi terkait tugas pembentukan harga produk pertanian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian video kali ini. Terima kasih.